أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Dan siksa kubur ini teman-teman adalah siksa yang mirip dengan siksa api neraka yang tidak mengenal waktu. Sampai hari kiamat. Gitu. Setiap hari terjadi siksaan tersebut. Hadits ini menjelaskan kepada kita dari dua riwayat yang saya baca tadi. Kalau riwayat yang kedua, riwayat Bukhari lebih lengkap. Nabi SAW pernah melewati kuburan, dua buah kuburan. Dan beliau diperdengarkan oleh Allah jeritan keduanya. Tentu kita tidak bisa mendengarkan itu ya. Khusus jin dan manusia nggak bisa mendengar siksa kubur. Tapi makhluk Allah yang lain mendengarkan itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah riwayat. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau orang kafir meninggal dunia, akan datang sosok malaikat yang menanyakan kepadanya pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, apa mana kiblatmu. Maka dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Maksudnya dia bilang, saya nggak tahu. Saya cuma ikuti dulu orang bilang apa. Lalu kemudian didatangkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, ringkas daripada riwayat ini karena cukup panjang. Malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan lalu kemudian mengangkat sebuah besi yang semua jin dan manusia kalau bersatu tidak akan bisa mengangkat besi tersebut. Lalu memukulkan besi itu di antara dua kupingnya. Kata ulama hadis bisa daerah wajahnya, depan di antara dua kuping, atau di bagian belakang, atau di tengah-tengah kupingnya. Sehingga menjeritlah si mayit tersebut yang seluruh makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan pukulan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika. Jadi siksa kubur berat. Ya. Kita tidak boleh memungkiri masalah itu. Bapak Ibu pada saat ada waktu, ya, mampir di kuburan sejenak, gak usah lama-lama. Semenit, 2 menit, 5 menit lah. Ya, lihat kuburan tersebut. Di dalam kuburan itu, demi Allah Bapak Ibu sekalian ada orang seperti kita dulu. Dulu dia seperti kita. Punya 2 mata, manusia punya angan-angan, sama bayi, anak-anak, remaja, kemudian tua, kemudian meninggal dunia. Sama. Tapi mereka sudah masuk kuburan. Kita sebagai seorang muslim sudah diberikan bocorannya. Itu ada kehidupan loh. Bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Hadits Nabi SAW masyhur masalah itu. Kalau orang beriman akan ditanya kepadanya pertanyaan dan dia akan jawab. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa Nabimu Muhammad SAW? Bagaimana pendapat tentang orang ini? Dia mengatakan dia adalah utusan Allah. Apa kitabmu Al-Quran? Apa kiblatmu? Dia mengatakan Ka'bah. Maka dibukakan baginya pintu neraka. Kemudian dia ketakutan melihat tercium baunya yang busuk. Riwayat lain dikatakan dibuatkanlah seperti gua, ya, lubang yang menuju ke pintu neraka. Sehingga dia bisa melihatnya dan tercium kepadanya bau busuknya. Dia ketakutan, kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, karena kau beriman dan beramal saleh, dibukalah pintu neraka, pintu surga. Ya, ada sebuah lubang yang dia bisa lihat menuju ke surga itu dan sampailah kepadanya bau wanginya dan keindahannya, gitu kan. Maka dia pun, malaikat pun mengatakan ini tempat kau sekarang. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, bentangkanlah permadani buat hambaku ini dari surga. Lalu terciumlah oleh dia bau wanginya dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Jadi kalau kita lihat tanah sama batu nisan saja, tapi Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita bukan seperti itu. Itu ada kehidupan bagi orang beriman di situ. Kemudian bagi orang fasik atau orang kafir akan berubah menjadi lubang dari lubang neraka. Karena setelah dipukul tadi dengan besi oleh malaikat, maka akan dihimpit kuburannya, dinding kuburannya sampai tulang rusuknya seperti ini, diutuhkan lagi begitu terus sampai hari kebangkitan. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا